Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi bi'ilmi fid darin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy-syifa'u fi thalathatin syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati 'anil kay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, obat itu pada 3 hal. Obat Islami, obat alami, enggak ada kimia, tidak ada risiko, dan ini diterangkan oleh Nabi. Pertama, minum madu. Madu yang madu beneran, bukan madu campuran gula. Madu dari lebah yang ngambil daripada bunga, sari bunga, bukan lebah yang dikasih gula. Syarbatu asalin, minum madu. Kedua, syartati mihjamin, melakukan cantuk, bekam kata bahasa Indonesia. Itu adalah obat. Tapi enggak semua orang bisa bekam. Orang yang ahli, yang tahu titik-titik daripada yang harus dibekam. Jangan akhirnya yang dibekam malah keliru. Yang ketiga, kayyatunarin, kai, dikai, dinyos dengan api. Ada titik-titiknya juga, titik-titik saraf yang dinyos. Wa anha ummati, tapi aku melarang umatku minal anil kai, daripada dinyos dengan api. Hadis ini menerangkan pertama, asy-syifa. Hadis ini menerangkan tentang asy-syifa, obat. Berarti diperbolehkan bagi seseorang untuk berusaha mencari obat. Dan jika ia sakit, maka dianjurkan untuk berobat. Islam itu
adalah senang dengan kesehatan, mendukung kesehatan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul gawi khairum minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Orang mukmin yang kuat khairun wa ahab ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi semua orang mukmin yang kuat atau lemah khairun, itu udah baik. Cuma tentunya yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Baik secara fisik, tanpa baik secara iman juga percuma. Karena itu di situ dikatakan al-mu'minul gawi. Orang mukmin yang kuat, dia akan berjihad fisabilillah. Ya tentu orang mukmin yang lemah tidak mampu. Orang mukmin yang kuat, dia lebih banyak sholatnya daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, dia lebih giat dalam belajarnya daripada orang mukmin yang lemah. Tapi semenjak jadi orang beriman, fihi khair, udah bagus. Bukan kekuatannya sebetulnya, kekuatan orang yang beriman. Itu yang harus jadi catatan. Orang kadang-kadang enggak pakai dalil al-mu'minul gawi khairum minal mu'minid dhaif. Bagi yang angkat besi yang lebih kuat, itu adalah khair, lebih baik. Al-mu'minul gawi bagi yang larinya lebih kenceng daripada orang yang larinya lemah, lebih baik yang kenceng. Bukan maksudnya. Orang yang beriman dan kuat itu lebih baik daripada orang yang beriman tapi lemah. Ukurannya adalah iman dan kuat. Bukan kuat tanpa iman. Karena itu orang yang beriman ini jika didukung dengan kekuatan, hebat dia. Nilai ibadahnya tambah. Nilai pahalanya tambah. Di sini perlu penunjang, di antaranya asy-syifa, yaitu obat, yaitu kesehatan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk mencari cara-cara untuk kita sehat. Di antaranya, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil ukhra syifa. Kalau ada lalat yang masuk fi syarabi ahadikum, di dalam air minum Anda, maka tenggelamkan. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya tadi itu mengandung racun, dan yang satunya adalah mengobati racun. Paham ya? Penawarnya. Sayap itu kalau masuk ke minuman atau ke air, satu sayapnya yang masuk, yang satu enggak. Masukkan ke dalam sudah dua-duanya, maka akan dinetralisir sayap yang mengandung racun tadi itu yang dimasukkan dengan sayap yang satunya. Tuh lihat, Nabi mengajarkan kepada kita. Ini adalah satu bukti bahwa Islam mengatur kita untuk sehat. Dalam hadis yang umum,
Nabi menyatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Lihat bagaimana. Sebelum Anda sholat harus bersih daripada najis, bersih daripada hadas, iman. Dan itu akan membuat kamu sehat. Sebelum tawaf juga begitu, harus bersih daripada najis, bersih daripada hadas, dan itu bagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kotor itu penyakit. Kotor itu adalah sakit. Enggak benar. Orang kalau berkotor. Bagaimana? Islam juga mengatur kita supaya sehat. Siwak, bersihkan gigi supaya sehat. Bercelak itu bisa membuat mata sehat. Kemudian qiyamul lail itu membuat orang sehat. Kenapa? Udara bersih, udara bagus. Yang rusak kan pabrik-pabrik, akhirnya bau limbah semuanya. Udara bagus, sehat itu. Alhasil kalau kita bahas satu persatu panjang lebar. Anda sebelum makan diperintahkan cuci tangan, sehat. Anda diperintahkan makan sambil duduk, minum duduk, karena itu juga sehat. Anda diperintahkan untuk minum dengan 3 nafas, itu sehat. Kenapa? Karena kalau Anda minum dengan nafas, Anda minum kemudian nafas, itu berarti akan membantu untuk memasukkan oksigen ke seluruh anggota badan Anda dengan lewat air. Karena di tubuh manusia itu harus ada oksigen yang cukup. Tapi kalau kamu minum dengan langsung klok 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 klok, kata Nabi SAW, fa innal kabid minal ab. Penyakit jantung itu daripada minum model begitu. Kalau minum 3 kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi sagana wa arwana. Alhamdulilladzi ja'ala al-ma'a 'adban furatan wa lam yaj'alhu 'ujajan bidunubina. Begitu. Artinya sehat. Klok 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 klok. Lah ini bahaya. Ini bisa ke jantung nanti. Nabi mengatakan begitu. Nabi mengajarkan begitu. Karena itu Nabi ini dokter dunia, dokter akhirat, akan mengarahkan kita kepada sehat dunia sampai akhir. Dan lihat sekarang bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, asy-syifa, sehat itu dalam 3 hal. Pertama, syarbati asal, minum madu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lebah menjadi sebab ada madu. Lebahnya begini, keluarkan aja. Minum madu. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seekor lebah untuk bisa membuat rumah yang begitu canggihnya. Rumah yang begitu canggihnya.
Subhanallah, baik itu di gunung maupun itu ada di pohon-pohonan. Kemudian bagaimana itu lebah bisa mengambil intisari daripada pohon-pohonan sampai akhirnya keluar madu yang menyehatkan. Saudara, lebah ini, kalau kita berbicara lebah, subhanallah, kehidupannya ternyata lebih teratur daripada manusia. Lebah itu punya ratu, itu yang mengatur segala-galanya. Kemudian lebah tadi itu adalah bisa bersatu dan saling dukung-mendukung satu sama lain. Dan lebah tadi itu kalau sudah menemukan satu daerah makanan, dia kembali ke tempatnya, dia memberikan aba-aba kepada teman-temannya dengan cara dia melakukan goyangan-goyangan. Itu langsung membuat lebah yang lainnya akan paham, oh daerah sini, oh daerah sini, arahnya berarti dari sini, belok kanan situ. Kemudian dia akan langsung paham. Dan lebah itu menjaga kebersihan. Kalau sudah kena najis, dilarang masuk ke tempatnya. Karena itu murni madu itu, nggak perlu dibersihkan lagi itu madu. Kenapa? Lebah itu kalau kotor, misal ada lebah kamu masukkan ke kotoran, masuk ke daerahnya dia ditolak, dilarang masuk, dan dia bisa dibunuh. Harus menjaga kebersihan. Iki mlebu masjid rusuh kabeh tambahan. Bersih itu lebah. Jadi betul-betul dijaga itu kebersihannya. Karena dia tadi itu pandai memilih sari dan menjaga kebersihan, maka dari lebah tadi itu keluar asal macam-macam warnanya. Madu ini macam-macam warnanya, mukhtalifun alwanuhu. Ada yang bening warnanya, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam, ada yang coklat, bahkan ada yang putih. Kenapa? Sesuai dengan makanannya, sesuai dengan makanan lebah tadi itu. Tapi semuanya tadi itu fihi shifaun linnas. Di dalam madu tadi itu ternyata ada obat bagi manusia. Karena itu konsumsi madu, tapi madu yang sehat. Lah sekarang orang-orang ini tamak. Lebahnya diajari nipu, dikasih dia membuat peternakan lebah tapi dikasih gula. Akhirnya yang keluar bukan syifa. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada lebah, sebetulnya asalnya tsumma kuli min kulli tsamarat, makan, ambil makanan daripada buah-buah dan bunga-bunga, bukan dari gula. Nggak benar itu orang. Akhirnya dokter menyatakan, wah ini karena sering madu kena penyakit gula. Keliru. Fihi syifa'ul linnas. Nggak ada karena madu kena penyakit gula. Karena lebahnya dikasih gula, begitu. Itu yang salah. Nah, penipuan enggak benar. Penipuan itu enggak benar. Nah, kalau mau alami, fihi syifa' linnas kata Allah. Ada obat itu madu itu bagi manusia. Baik. Karena itu kaum muslimin, kaum mukminin konsumsi itu madu. Ini obat yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi madu yang asli ya.
madu yang asli. Yang kedua, syartatu mehjam. Syartatu mehjam. Dicantuk, bekam. Karena sebenarnya asal daripada penyakit yang ada di tubuh manusia itu adalah peredaran darah. Mulai kau darah tinggi, asam urat, kolesterol yang menjadi penyebab stroke macam-macam itu karena darah. Di sini segala yang menyumbat atau yang merusak lancarnya peredaran darah, baik itu karena ada di saluran darahnya atau yang mengakibatkan darahnya mungkin semakin kental atau semakin encer, maka harus dikeluarkan. Dikeluarkannya tadi itu lewat cantuk atau hijamah. Tapi nggak semua orang loh ya yang bisa nyantuk, harus ahlinya. Main disiletnya ini putul kah sarafmu. Harus orang ahlinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah bertemu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat Muhammad. Dan Nabi Ibrahim menyatakan mur ummataka bil hijamah. Di antara pesannya Nabi Ibrahim kepada umatnya Nabi Muhammad, perintahkan mereka ya wahai Muhammad untuk melaksanakan cantuk. Untuk melaksanakan bekam. Sampai dikatakan lawih tajamal jidaru lamah tadam. Kalau seandainya dinding ini dicantuk, tidak rubuh dinding itu. Artinya apa? Orang yang melaksanakan cantuk, insya Allah dia sehat. Dia sehat. Cantuk bagus, asal ahlinya. Dan ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya dan ada syarat-syaratnya. Nah itu panjang nanti. Di antaranya, sehari sebelum cantuk, jangan mendatangi istri. Dan sehari setelah cantuk tidak mendatangi istri. Paham nih ya? Kalau cantuknya itu misalnya hari Kamis misalnya, Rabu nggak boleh, Kamis waktu cantuk, Jumat nggak boleh, supaya ada athar, betul-betul ada hasilnya itu cantuk. Wah itu cantuk apakah untuk laki-laki? Enggak, sak wedok iso. Itu obat itu. Mosok ngetokno getih obat lah. Justru darah yang kotor tidak dikeluarkan itu akan menjadi asal penyakit. Dan itu hukumnya fardu kifayah loh. Kalau ada di satu daerah tidak ada tukang cantuknya, dosa kabeh itu. Fardu kifayah itu hukumnya. Karena itu sekarang mulai diakui bahwa cantuk itu adalah bagus. Biyen diilok-ilokno. Sekarang dokter mengakui cantuk itu adalah bagus. Dan ini yang sudah katakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu kai, dinyos sama api, tapi syaraf-syaraf tertentu. Dan itu ada syarat-syaratnya juga, dinyos. Jadi untuk membangkitkan saraf yang sudah mati atau saraf yang lagi betul-betul lemah. Allahu a'lam, itu ada yang ahlinya. Cuma Nabi melarang umatnya melakukan itu. Kenapa? Karena ada bekas. Kalau cantuk hilang, tapi kalau dinyos ini bekas, ada bekas. Nah, umatnya Nabi dilarang, ojo wis. Yang ketiga jangan, yang dua itu kamu lakukan. Kalau kita meminum madu dengan niat melaksanakan perintahnya Nabi, ngombe madu iso untuk ganjaran, dapat pahala.
Kalau kita melakukan cantuk dengan niat mengikuti ajaran Nabi, kita cantuk pun dapat pahala. Kenapa? Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Dan hadis ini juga menerangkan bahwa mukjizatnya Rasulullah. Nabi ini tidak pernah berguru kepada siapapun. Luang Nabi ini Allah takdir tidak bisa baca, tidak bisa nulis, nggak punya ustadz sama sekali ini Rasulullah ini. Dari mana ilmunya Nabi? Langsung dari Rabbul Alamin. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah yang ngajari kamu ya Muhammad apa yang kamu enggak ketahui. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia itu, 'allamahul bayan, dan mengajarkan ilmu segala keterangan. Siapa manusia itu? Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam wal insan al-maqsud bihadat ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Enggak ada ragu lagi, manusia itu yang diajari oleh Allah segala sesuatu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heran Pak, Nabi nih hidup di padang pasir tapi bisa cerita tentang lautan. Bisa cerita tentang lautan. Hidup ada di negeri Arab, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menerangkan macam-macam ilmu. Arab apa yang dilihat saat itu? Jahiliyah Pak. Jahiliyah saat itu. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengimbangi ilmu kedokteran sampai sekarang? Anda lihat nih. Baru sekarang dokter-dokter kait pentos. Oh ini madu adalah bagus karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Mari Nabi, mari. Nurut Rasulullah. Dari mana ilmunya? Langsung dari Allah. Begitu juga Nabi nggak ada yang membimbing. Nggak pernah mondok Rasulullah itu. Nggak pernah. Terus siapa? Langsung dibimbing oleh Rabbul Alamin. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku langsung Tuhanku dan memberikan aku pendidikan yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ojo sampai menghina ajaran Nabi. Kualat langsung kon. Jangan kurang ajar. Pernah ada seseorang membaca satu hadis. Hadisnya begini. Nih, kalau orang kurang ajar sama Nabi, siap-siap aja nanti dia diadab oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi hadisnya begini. Idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika seseorang bangun daripada tidurnya, maka jangan tangannya langsung dimasukkan ke air sehingga dicuci dulu di luar 3 kali. Karena dia nggak tahu ketika tidur di mana letak tangannya. Paham nih ya? Hadis ini menggambarkan supaya kita ini jaga kebersihan dan sehat.
Kalau masukkan ke mana? Ke air, ya kalau pegang kemaluan kan kotor jadinya. Hah? Apalagi ada najis, kan akhirnya bisa membuat najis air itu kalau sedikit. Cuci dulu tangannya baru dimasukkan. Untuk wudhu kah, untuk kumur kah? Paham nih ya? Ini orang congkak, sombong. Apa aja itu ya? Saya tahu di mana tangan saya waktu tidur. Ngenyek hadis, menghina hadis Nabi. Tahu saudara akibatnya? Bangun tidur tangannya masuk ke dubur, nggak bisa keluar. Akhirnya mati dia. Kualat sama Rasulullah. Di zamannya Nabi ada seseorang makan bersama Rasulullah dengan tangan kirinya. Ditegur sama Nabi, kul biyaminik. Makan kamu dengan tangan kanan. La astati'u. Ma mana'u ilal kibir. Enggak bisa saya ya Rasul. Ini udah kebiasaan dah. Aku ngacer. Sombong. Seharusnya dia terima kasih ya Rasulullah. Patuh dengan Nabi. Sombong, enggak mau. Akhirnya langsung spontan saat itu, fama rafa'a yaduhu ila fihi abada. Tangannya langsung kaku, nggak bisa diangkat yang kanan tadi ini ke mulutnya. Jadi kalau makan dengan tangan kanan, mulutnya yang ke bawah, mulutnya yang menuju tangannya. Kenapa? Kualat Rasulullah SAW. Jangan ya. Karena itu jangan kita menghina hadisnya Rasulullah, menghina ajaran Nabi. Nabi itu belum pernah berbicara karena nuruti hawa nafsunya atau selera dirinya. Ya Rasulullah itu memang seneng karena seneng madu ya akhirnya ngomong begini. Loh, kurang ajar cangkem ini. Hah? Jangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi itu belum pernah tidak berbicara menurut hawa nafsunya, tapi berbicara sesuai dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo dianggap kan itu diperintahkan orang-orang Arab itu untuk pakai menutup aurat, enggak harus pakai kerudung. Itu karena begini loh, jangan loh. Ini bukan karena politiknya Nabi, bukan karena seleranya Nabi, tapi itu bimbingan dari Allah. Kurang ajar kok, kualat kon. Kualat kok nanti. Hah? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarikan kepada umatnya yang terbaik. Walaupun ada obat, tapi karena bisa membuat orang itu cacat seterusnya, maka dilarang. Nyos tadi itu membuat kulit akan rusak. Apa maneng wong wedok dinyos. Koyok jaranai dinyos. Lah, ini membuat akhirnya membuat manusia itu cacat selamanya, cacat paten. Hah? Di sini Nabi menyatakan walaupun ada obat, aku larang umatku melakukan itu. Paham nih ya? Aku larang umatku melakukan itu. Karena Nabi SAW itu adalah cinta kepada kita. Segala yang akan merugikan kita, Nabi melarang. Segala yang menguntungkan kita, Nabi memerintahkan. Karena itu wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dibawa daripada Rasulullah, daripada ajaran, bawa, ambil 100%. Apa yang dilarang, jauhi, jangan kamu lakukan.
bahaya itu sudah. Bahaya. Apa yang dibawa oleh Nabi pasti benar, ambil. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahagguhud taslimu wal gabulu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi maka harus kita terima dan pasrah. Masih saya pertimbangkan ini semuanya karena menurut akal saya, waduh, nurut akal dan nurut Nabi. Enggak begitu orang beriman. Orang beriman harus lebih nurut Rasulullah, bukan nurut akalnya. Katanya profesor kok begini, enggak ada. Orang beriman katanya Nabi, perintahnya Nabi dilaksanakan. Begitu seharusnya, saudara. Terakhir, ini obat, jangan nunggu kalau sakit. Paham ya? Anda ini kalau sudah dikasih obat, jangan dulu kalau sakit. Lek sakit baru ngombe madu. Loh, tuh. Kalau sakit baru dicantuk. Bukan, ini justru mencegah daripada penyakit. Iling-ilingen. Ya? Sehingga dikatakan al-himyatu aslud dawa. Orang kalau antisipasi, jaga diri, itu adalah pokok asal daripada obat. Jangan kamu minum racun kemudian kamu obati. Hindari racun supaya enggak sakit. Minumlah madu supaya sehat. Jangan nanti kalau sakit minum madu lah. Paham nih ya? Cantuklah kamu supaya sehat. Jangan nanti kalau sudah sakit baru cantuk. Keliru. Karena itu manusia itu lebih baik antisipasi daripada tunggu sakit baru berobat. Kalau sudah sakit itu namanya bukan berobat, tapi itu musoroah, itu namanya gelut, itu namanya ngelawan sakit, dan itu susah, itu payah, perlu disuntik, perlu diinfus, perlu obat pahit, perlu dioperasi, towo jadinya. Kan lebih baik sebelum sakit dia tadi itu berobat. Artinya supaya tetap sehat. Nikmat jadi Islam nih. Diatur sak kesehatan nih. Cuma ya tentunya harus ada ukuran tertentu. Oh, madu itu obat, sak botol lintekno. Yo ndak tepat. Saya mau tanya, sampean makan itu keperluan kan? Orang hidup pasti membutuhkan makan. Enggak makan ya loyo iso mati kon. Cuma kalau makannya terlalu akeh, bukan semakin sehat malah tambah sakit. Silahkan makan, silahkan, tapi jangan berlebihan. Hah? Daging gimana? Kan bisa darah tinggi. Silahkan daging, tapi jangan berlebihan. Daging entek kabeh macan aku nih. Kari belungi tok serigala rupane. Makan yang wajar, sehat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Segala sesuatu itu kalau berlebihan jadinya kebalikannya. Madu langsung klak. Nah, enggak benar. Panas jadinya. Karena itu kalau sesuai dengan ukuran baik, sesuai dengan ukuran bagus jadinya. Karena itu jangan asal-asalan karena obat kemudian overdosis, atau jangan nanti akhirnya kamu enggak minum obat, ya lemah kamu, ya lemes, macul dok tapi ngombene teh, madu, sak sendok. Yang bagus itu dengan air hangat.
dengan air panas, dengan air hangat biar netral nantinya madunya. Kemudian diminum, bismillahirrahmanirrahim, diniati ngikuti amalan kanjeng Nabi, bagus jadinya. Satu orang sakit perutnya, datang ya Rasul sakit perutnya, minum madu, kok tambah ya Rasul sakitnya, minum lagi. Loh, kok tambah lagi ya Rasulullah kok sakitnya, minum lagi, akhirnya sembuh. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kadzaba batnu akhika wa sadaqa Rasulullah. Perut saudara kamu itu goro, yang benar Nabi. Artinya, kalau mau sehat jangan langsung spontan. No, ada prosesnya. Nah, yang jelas apa yang dikatakan Nabi tidak luput. Lek sehat, tak iso langsung. Lek loro langsung iso. Misal, kepingin langsung sakit, juga petilin dasmu. Langsung loro kon. Tapi kalau sudah sakit langsung sembuh, tidak ada kecuali mukjizatnya Rasulullah. Diobati perlu waktu. Sembuh itu perlu waktu. Kepingin loro model liya, tanganmu lebokno lawang cepitno, langsung sakit. Sembuhnya yalah ya ada perlu waktu. Karena itu kalau sudah sakit ya pengobatannya harus lama, perlu waktu untuk pengembalian sehat. Tak lebih baik sebelum sakit kamu merutinkan obat-obat ini semuanya. Wah, penting. Lah terus olahraga. Kenapa enggak? Coba, kamu kan diajari untuk pergi ke masjid. Pergi ke masjid naik kendaraan atau jalan? Kathratul khuta ilal masajid. Termasuk bagian mengangkat derajat dan memperbanyak pahala, memperbanyak langkah pergi ke masjid. Itu ngajari sehat. Yang saiki kate nyang pasar cedek 50 meter sepeda motoran. Mau ke masjid rumahnya dekat, sepeda motoran, jalan. Energi, sehat. Begitu kathratul khuta ilal masajid, berangkat ke masjid dengan jalan. Itu pahala dan juga menjanjikan sehat. Termasuk diperintahkan sama Nabi renang. Sehat. Renang. Ya ojo ndolek renang sing campur lanang wedok. Karena itu termasuk bagian yang dianjurkan oleh Nabi dan itu menjanjikan Subhanallah, koyok ngono Islam. Komplit ajaran Islam nih. Nikmat komplit ajaran Islam. Maaf nih ya, sampai kon berak itu, buang angin besar, al ngisingu, diatur sama Islam. Posisi duduknya kamu diatur. Falyaq'ud ala rijlihil airsar. Ala yusra wal yunsib al yumna. Ya, kalau duduk jongkok itu jongkok ke arah kiri. Disanggah dengan kaki yang kanan diangkat. Kenapa? Lebih untuk mempermudah keluarnya kotoran. Lebih untuk mempermudah keluarnya kotoran. Karena itu kalau kita keluar di kamar mandi doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dariku gangguan. Itu kalau tidak keluar kan mengganggu kan? Itu kalau tidak mengeluar sakit itu. Alhamdulillah, Allah yang telah mengeluarkan daripada aku gangguan dan memberi aku sehat. Lek keluar tok, yo sakit. Dikeluarkan sesuai dengan apa?
keluarnya gangguan daripada perut tadi itu sehingga sehat, wa'afani dikasih sehat, metu tok. Yo al-murusu itu namanya. Nah, karena itu subhanallah, ternyata ajaran Islam ini bukan hanya ajaran puter tasbih, tapi semuanya menjanjikan kesehatan. Belum lagi tentang dilarang makan babi. Kita ini hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, darah, bangke. Kenapa? Penyakit semuanya itu. Penyakit semuanya itu. Kalau sampean lihat ada di internet itu, Pak, itu daging babi itu kalau disiram dengan Coca-Cola 2 jam aja ngeset sudah. Ngeset. A'udzubillah min dzalik, ngono dipangan buat dibadok bongol itu. Koyok gak ono makanan yang sehat itu. Alhamdulillah kita semuanya dijadikan orang Islam, alhamdulillah. Katak dilarang kan dimakan. Ternyata katak tadi itu, kalau katak itu yang sudah mati dikasih seperti garam begitu, itu gerak. Kenapa? Ada ulatnya, ada di situ yang hidup. Nah, itu kita ada di internet, ada semuanya itu. Subhanallah. Karena itu alhasil semua yang diajarkan oleh Nabi, udahlah terima ente, dijamin sehat dunia akhirat. Nah, dijamin selamat dunia akhirat. Dan inilah yang sudah diturunkan dalam Al-Quran ya, tentang madu, yang diterangkan oleh Nabi tentang hijama, tentang cantu. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang sehat zahir batin, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala penyakit zahir batin, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan manfaat bagi kita semuanya dunia sampai akhirat. Ahad yang akan datang insyaallah adalah Habib Abu Bakar Adni al-masyhur, seorang ulama besar. Saya minta lebih tertib nantinya ya, karena mungkin ada banyak tamu nanti, jadi supaya lebih tertib, dan mungkin nanti kita ajukan jalannya ini ditutup aja sudah nanti. Jadi mungkin banyak yang hadir nanti ya, lebih banyak yang hadir, dan saya minta lebih tenang ya, khususnya ibu-ibu, ojo ngomong-ngomong dewi ibu Bib. Iya Bu, nanti akhirnya dipikir ini pengajiannya Habib Taufik pengajian pasar ini. Nah, jangan. Lebih tertib, kita dengarkan nasihatnya, fatwa-fatwanya. Mudah-mudahan insyaallah karena mendengarkan nasihatnya orang yang soleh, kita jadikan orang yang soleh. Manfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima amal kebaikannya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Untuk yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Untuk yang hamil, insyaallah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.